Hai Sobat Milenial, masih sama aku VJ dan pastinya kita masih di program Ngobrol Bareng bersama Yajid Abdul Jalil, seorang pebisnis muda yang pastinya sangat menginspirasi banyak orang ya. Amin. Oke, jadi tadi mungkin di segmen selanjutnya ngebahas soal kalau ternyata bisnis apalagi di bidang jasa ini nggak bisa dong kamu ngejalanin sendiri, pastinya harus punya tim dan pastinya itu kan apa ya, memanage tim gitu ya dengan beberapa orang, dengan beberapa kepala tentunya nggak mudah. Gimana tuh cara kamu memanage tim kamu supaya bisa apa ya, terbangun teamworknya gitu? Ya, jadi biasanya sih awal dari kita buat ngerekrut orang ya, biasanya kita ajak nongkrong, kita ajak ngobrol dulu. Kiranya ngobrol udah enak, udah cocok, udah sefrekuensi, baru nih bisa nggak ikut foto. Kalau dia nggak bisa, kita ajarin dulu. Kalau dia emang bener-bener nggak bisa, berarti dia emang nggak mau belajar. Sebenarnya semua orang bisa kan buat fotografi atau apapun itu pasti bisa. Cuma kalau bisa atau enggaknya itu ya tergantung dia belajar atau enggak itu. Nah, kalau saya sih ya begitu, tiap ketemu sama orang, misalkan butuh orang, jadi kita ajak ngobrol, bisa foto enggak, bisa ini enggak. Nah, lebih sering sih kita ngambil freelance, nah nanti baru kita rekrut, yuk ikut di kita gitu. Nah, pas udah misalnya kita set up, ini jadi ini, kita briefing segala macam, ya udah tinggal eksekusi. Biasanya sih kita kasih bagian, nanti fotografer 1 di pelaminan, fotografer 2 nanti di yang ngambil yang agak jauh dan lain sebagainya. Banyak lah intinya. Jadi di briefing intinya. Itu sih komunikasi yang paling penting. Itu sih, apalagi kan kadang suka ada nggak sih cekcok paham gitu sama sesama tim? Kalau itu ya, saya jujur aja 3 kali ngebangun fotografi atau tim fotografi itu, yang benar-benar berdiri cuma yang sekarang Edelweiss gitu. Jadi dari dulu udah ada beberapa kali ya itu nggak pernah jadi karena ya selisih paham gitu. Jadi makanya pentingnya itu ya harus satu frekuensi sama satu tim gitu ya. Makanya tadi mungkin Yajid justru yang tadi menariknya adalah Yajid mengajak orang-orang yang memang mau belajar dan mau bisa sama-sama pengen jalan bareng gitu ya, bukan justru ngelihat orang yang wah ini orang ini banget nih gitu-gitu. Karena gini karena kalau kita nyari orang yang udah bisa, pasti dia udah punya ibaratnya udah punya karakter gitu. Jadi karakternya belum bisa kita rubah, belum bisa kita bentuk dulu gitu. Kalau orang yang belum bisa apa-apa, istilahnya dia emang pengen belajar, itu bisa kita nih nanti kamu begini ya, nanti kamu bikinnya begini, nanti begini. Jadi kalau ibarat make up itu looknya udah sama gitu. Kalau kita didik dari awal gitu. Itu sih. Paling penting bukan merekrut orang-orang yang memang udah gimana gitu, tapi justru orang-orang yang mau belajar tadi gitu ya. Betul. Nah tapi berarti kan apa ya, dari diri kamu sendiri kan udah menerapkan leadership gitu ya. Gimana sih ilmu-ilmu kepemimpinan itu kan sesuatu hal yang nggak mudah gitu. Itu kamu belajar di mana sih? Nah kalau ini ilmu politik saya kepake. Iya. Jadi di pemerintahan itu di kampus itu diajarin tentang leadership gitu, tentang kepemimpinan lah intinya gitu. Jadi kebijakan pemimpin itu dinilai dari dia mengambil keputusan kayak gitu-gitu. Jadi kalau menurut kita keputusan kita nggak ada mudaratnya lebih kecil daripada manfaat, ya berarti ya udah kita putusin buat jadi kayak gini gitu. Jadi kepake ilmu-ilmu kuliahnya tentang ilmu sosial tuh ada manfaatnya di bidang bisnis ini gitu ya. Karena ilmu yang kita pelajarin nggak ada yang sia-sia lah intinya. Pasti semua bakal
Itu sih. Tapi yang paling penting kan sekarang luar biasa ya, apa namanya, bisnisnya ini udah banyak gitu ya pasarnya, alhamdulillah. Tapi jadi ini ngomong-ngomong soal bisnis kamu gitu ya, namanya Edelweiss gitu. Kenapa sih namanya Edelweiss? Kayak nama bunga nggak sih? Ya emang nama bunga. Jadi nama bunga. Jadi dulu tuh beberapa kali bikin tim gak pernah jadi, dan akhirnya sampailah di titik dimana ini kayaknya harus bikin sendiri nih gitu, harus bikin sendiri. Akhirnya kesana kesini nyari nama gitu, istilahnya kita ngobrol kesana kesini, ya udah akhirnya dapetnya Edelweiss, dan logonya itu segitiga gitu. Logo segitiga itu dulu tuh pendirinya sebenarnya ada 3 orang. Ada 3 orang, tapi yang 2 orang ini yang satu kerja, yang satu punya usaha lain. Jadi akhirnya ya cuma sendiri sekarang. Jadi filosofi dari Edelweiss itu dari emang bunga itu. Kenapa, maknanya apa sih? Maknanya karena gini, bunga Edelweiss itu kan bunga yang abadi, bisa disebut gitu. Bunga yang abadi, terus bunga Edelweiss itu bunga yang lumayan dihormati gitu. Iya. Karena kalau kita ngambil dari gunung terus dibawa ke bawah, itu kan harus dibalikin lagi ke atas gitu. Iya. Nah, jadi ya intinya itulah filosofinya. Intinya dengan nama ini berharap jadi doa ya untuk keabadian kedepannya gitu ya, supaya ini bisnisnya terus-terusan berjalan. Amin. Gitu ya, insya Allah. Oke, ini ngomong-ngomong soal bisnis gitu yang kamu jalani, kayak apa namanya, bisnis fotografer, videografer, backdrop, rias pengantin. Ini luar biasa banget gitu ya. Ilmu-ilmu bisnis kayak gini tuh apa namanya, tadi mungkin selain apa hal-hal yang mungkin kamu bilang ya udah gitu ngelihat peluang tadi, apa sih yang kamu pelajarin untuk supaya bisa mengupgrade diri kamu di bidang bisnis ini? Yang paling penting sih kita selalu ngobrol sama ini ya, sama senior gitu. Karena senior walaupun, mohon maaf gitu, walaupun senior itu kadang dekoran atau hasil foto atau yang lainnya itu kadang-kadang kan ya namanya udah bapak-bapak, seleranya beda kadang-kadang kan gitu ya. Itu kadang-kadang kita ya tetap harus hormat dan harus minta pengalaman-pengalaman yang zaman dulu lah. Biasanya orang yang punya pengalaman lebih banyak itu kadang belum pernah kita laluin, kita akhirnya ternyata begini ya, ternyata begini. Jadi kita belajar banyak lah intinya dari senior. Dan sekarang ada media sosial yang lebih gampang lagi kita buat ngupgrade. Wah, trennya begini nih, kita harus cari momen dimana kita bisa nerapin tren ini di karya kita gitu. Jadi harus bener-bener peka sama tren, peka sama senior, peka sama keadaan dan lain sebagainya. Ya kayak gitulah intinya. Gitu ya, harus lihat tren sekarang gimana gitu ya, harus banyak sharing mungkin sama orang-orang yang berpengalaman dan lain sebagainya. Betul. Nah ini oke. Jadi ini kan dunia bisnis suatu hal yang agak riskan gitu, karena kan kita nggak bisa tahu ya ke depannya kita bakal kayak gimana nih bisnisnya gitu, apakah up atau down dan lain sebagainya. Kenapa sih sampai pada akhirnya kamu berani untuk terjun ke dalam dunia bisnis jasa ini? Waduh, sebenarnya kita udah wanti-wanti itu ya dari awal kita mulai ngelangkah itu. Ini pasti nggak bakalan mulus gitu, nggak bakalan terus-terusan job kita banyak, dan nggak terus-terusan juga kita dapat keuntungan. Kita udah wanti-wanti juga dari jauh-jauh hari, dan ya sampai akhirnya kita benar-benar ngeberaniin diri buat ngelangkah. Ya udah akhirnya kita promosi sana sini, promosi. Yang penting itu kita punya banyak temen gitu. Mau uang kita sebanyak apapun, tapi kalau temen kita masih ya agak kurang, itu menurut saya pribadi itu agak susah juga gitu. Karena kita buat interaksi, kita punya brand apa, kita punya bisnis apa yang bisa kita yang bisa kita kenalin, itu kadang-kadang agak susah kalau kita nggak punya temen yang
yang nggak bisa ngebantu gitu. Jadi lebih baiknya teman yang sedikit tapi berkualitas, dan lebih baik kita bisa berkualitas demi bisnis kita gitu. Tapi apa sih mindset yang kamu terapkan dalam dunia bisnis kamu tuh apa? Apa ya? Gerak dulu. Masalah gitu? Untung dan rugi itu belakang. Iya. Kenapa? Yang penting kita gerak dulu ya, masalah untung atau rugi itu belakangan. Kita nggak pernah mikir soal itu. Soalnya gini, kalau menurut saya kalau kita bisnis itu di awal udah mikir keuntungan, itu pasti kita bakal ngerasa nyesel gitu. Kecewa lah ya. Karena di depan nggak mungkin usaha kita selalu untung gitu. Ya, tapi konsisten tuh perlu nggak sih di dalam dunia bisnis menurut kamu? Pastilah, pasti itu harus konsisten. Gini, kita itu fotografer yang mau dimanapun itu. Ketika bulan sekarang nih, bulan-bulan yang orang itu jarang yang hajatan, atau orang-orang yang jarang bulan-bulan orang yang kayak bulan puasa itu kan orang nggak ada yang hajatan gitu. Nah, itu kita tetap foto intinya tetap foto, entah itu kita bikin konten, entah itu kita foto bikin model, entah itu kita foto ngedirect model buat jadi model buat jadi rias pengantin gitu. Intinya kita nggak pernah ngerugiin bisnis kita sendiri gitu. Jadi mau kapanpun itu bisnis kita harus tetap jalan gitu. Promosi harus tetap jalan. Hal yang udah dimulai jangan sampai diakhiri gitu ya. Kalau dalam bahasa ini. Itu harus. Yang paling jadi ibaratnya gini, kalau kita udah nyebur setengah, mending nyebur sekaligus gitu. Iya bener, iya sih, nanggung ya. Kalau misalkan mau nyelam sekalian. Iya, sekalian. Nah, tapi mungkin kalau misalkan di dalam dunia bisnis ini kan pasti mengalami up and down gitu ya, Jin. Apa sih suka dukanya sejauh ini? Kayaknya banyakan dukanya ya. Enggak. Apa tuh kalau boleh diceritain? Ya mungkin kalau sukanya itu ya ketika lagi banyak job, terus kita di lapangan itu ketemu banyak orang-orang baru, senior kita yang sebelumnya kita nggak kenal, terus di lapangan kita kenal, dan akhirnya kita bisa sharing, dan kita bisa bahkan kita bisa dapat job dari orang-orang penting gitu, petinggi-petinggi pemerintahan atau lain sebagainya, jadi pejabat-pejabat gitu. Jadi kita bisa interaksi langsung gitu, yang sebelumnya kita nggak pernah ketemu bahkan bisa ketemu kayak gitu-gitu. Dan dukanya itu mungkin kalau kita lagi kosong, lagi nggak ada job gitu, itu kita kan ya sebagai fotografer yang kerjaannya fotografer itu ya udah gitu, kalau nggak ada job ya di rumah aja. Kadang-kadang ya sama orang rumah nganggur, nggak ada kerjaan, kadang-kadang gitu ya, karena kan emang kerjaan kita tuh yang nggak tiap hari, yang nggak formal gitu. Dan kadang itu, yang paling duka lagi sih kemarin sih pas lagi COVID. Apa tuh? Itu parah sih, maksudnya kan banyak job yang udah masuk terus tiba-tiba cancel gitu. Bahkan ada beberapa tenda yang udah berdiri terus tiba-tiba disamperin Satpol PP dan harus dibongkar. Kita mau kayak gimana gitu, emang kita udah di booking tapi sama pemerintah nggak boleh, ya udah akhirnya kita bongkar gitu. Jadi itu bener-bener kerasa banget gitu, wah kayak gini ya. Jadi sepanjang mungkin orang-orang yang lain juga ngerasain ya, maksudnya fotografer atau wedding organizer yang lain juga ngerasain, dari sepanjang mereka berkarir, dari sepanjang mereka berbisnis, mungkin baru itu gitu ngerasain yang bener-bener wah parah banget berarti ya. Rugi, dibilang rugi sih enggak, cuma kayak wah nyesel aja gitu, kesel gitu, udah di DP, wah itulah intinya.
Itu berarti pernah maksudnya kemarin pandemi itu sangat luar biasa sekali gitu ya dalam bisnis yang kamu jalan itu ya. Luar biasa sekali. Ini sama Pak. Tapi emang pernah karena kan mencakupnya. Iya, kenapa? Mencakupnya kan keramaian gitu. Jadi benar-benar yang nggak bisa ngapa-ngapain kita gitu. Paling ya cuma kayak foto keluarga, foto wisuda, terus foto apa ya? Udah yang indoor aja gitu, yang sekiranya nggak ngundang banyak orang. Intinya gitu dulu tuh. Itu sih ya, berarti masa-masa kemarin tuh masa-masa tersulit pasti ya. Masa-masa ya, waduh luar biasa banget gitu. Jadi kita masih mau ya. Oke. Jadi kita masih mau ngobrolin lagi nih pastinya soal bisnis kamu di bidang jasa ini. Tapi kita bakal jeda dulu sebentar. Jadi Sobat Milenial jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.